Saya rasa begitu kita menyadari bahwa kita memiliki seorang Bapa di surga yang mengasihi kita, Bapa yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita karena kasih, mengangkat kita menjadi anak-Nya, yang melalui baptisan menjadikan kita serupa dengan Kristus, yang membawa kita ke dalam kehidupan Tritunggal sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, dan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak terhingga dan pasti. Begitu kita menyadari hal ini, bahwa Dia menetapkan kita untuk surga, meskipun ada sejuta pertanyaan dalam hidup ini, dan pertanyaan itu akan terus muncul, entah tentang realitas hidup, tentang dosa, kelemahan pribadi kita, atau hal-hal dalam diri kita yang tidak kita pahami. Ada dua realitas yang berjalan berdampingan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dan yang kedua adalah kenyataan bahwa kita punya kelemahan, dosa, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kita hidup dalam ketegangan antara dua hal ini. Kita perlu belajar bagaimana menjalani keduanya secara bersamaan. Seringkali kecemasan yang muncul dalam diri banyak orang terjadi karena mereka lebih merasa hidup dalam realitas dosa dan kelemahan, dan menjadikan itu sebagai realitas utama dalam hidup mereka. Padahal semua itu harus diletakkan dalam konteks kasih Bapa yang mengenal segalanya dan selalu menginginkan kebaikan kita. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi secara pasti dan tanpa syarat, maka segala sesuatu yang lain bisa dimaknai dalam terang kasih itu. Relasi adalah dasar dan konteks kehidupan kita. Bayangkan anakmu sendiri, misalnya kalau salah satu dari mereka tiba-tiba berpikir bahwa ayahnya membencinya atau bahwa ia akan mati kelaparan, padahal kalian hidup di dunia yang tidak kekurangan makanan. Itu tentu pemikiran yang sangat keliru. Kalau anakmu bangun setiap hari dengan ketakutan bahwa ia akan mati karena kelaparan, maka ia belum mengenal kenyataan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia bisa percaya kepadamu. Jadi dalam konteks ini, betapa tidak masuk akalnya scrupulosity atau rasa takut yang berlebihan bahwa kita terus-menerus berdosa. Rasa takut bahwa kita sedang melakukan dosa besar padahal tidak. Itu bukan salib yang Tuhan minta kita pikul. Itu harus ditolak dalam nama Yesus.